Bayangkan, kamu adalah kaki dan kamu punya 5 jari. Dan kamu diciptakan untuk berlari, melompat di lapangan, di pasir, berenang di lautan. Tapi kamu terkurung. Dari segala sisi, kamu dikelilingi oleh sepatu sempit yang dipilihkan oleh tuanmu. Dia mengurungmu dalam penjara sempit ini, dan kamu bahkan tidak bisa menggerakkan jarimu. Lama-kelamaan, mereka benar-benar tidak berfungsi lagi. Kamu iri pada tangan, karena tangan itu kamu melihatnya dan melihat bagaimana dia bergerak. Kamu melihat bahwa dia bebas. Paling-paling hanya saat musim dingin, masuk sarung tangan, atau kadang ke saku. Sedangkan kamu selalu berada di dalam kaos kaki, bahkan lebih sering berkeringat, atau di dalam sepatu apapun. Andai saja sepatunya bagus, tapi pemilikmu, ya, dia agak bodoh. Dia tidak melihat kalau bentukmu seperti itu. Dan ini juga yang besar, jempol kaki. Dan dia memilihkan sepatu seperti ini untukmu, seperti ini. Nah, dan jari-jarimu tak muat. Setidaknya, agar bisa hidup dengan cara apapun. Apa yang kalian lakukan pada saudara-saudara itu? Kalian mengambil 5 saudara dan begini, semuanya benar-benar meringkuk seperti ini. Ini seperti kalian, 50 orang berada di apartemen satu kamar dengan luas 5 meter persegi dan kalian juga bekerja di sana. Begitulah hidup kalian. Bayangkan kelanjutannya. Apa yang akan terjadi teman-teman dalam kasus ini jika kalian melihatnya? Membatasi gerakan jari dan menempatkannya di lingkungan di mana mereka sangat tertekan. Apakah menurut kalian kinerjanya akan membaik? Tulis di kolom komentar. Menurut kalian, jari mana yang paling menderita? Jempol? Ya, kadang juga kelingking. Namun cedera terparah umumnya pada jempol. Dan sendi yang ada di sini nih. Ini adalah tulang metatarsal, tarsal, dan di sini ada tulang falang, falang jempol kaki, dan sendi inilah yang paling sering mengalami kerusakan. Karena jika kita memakai sepatu seperti ini yang akan menggeser jempol kaki ke dalam, di sini tidak akan ada ruang untuk jempol tersebut. Namun saat berjalan, jempol kaki tetap terbebani. Jadi, saat melangkah, perhatikan apa yang terjadi. Saat Anda melangkah, Anda bertumpu. Mau tidak mau, Anda tetap akan bertumpu pada jempol kaki. Menurut Anda, di mana beban paling besar? Lihat ketebalan tulang-tulang ini. Lihat, jempol kaki adalah tulang yang paling tebal. Kelingking itu menarik, tapi juga lebih tebal daripada 3 tulang tengah ini. 2 tulang ini menanggung beban terbesar. Kita bisa melihat volumenya dan beban terbesar ada di sini. Selalu pada jempol kaki, dan jika tumpuan kita ada pada jempol kaki, dan di saat yang sama jempol kaki juga akan begini, bergeser karena sepatu. Tentu saja, sendi ini akan terus-menerus cedera. Jadi kita bisa lihat bagaimana kita bertumpu pada ibu jari. Jika semua baik, gerakannya juga lancar. Tapi jika ujung sepatu kita sempit, di sini sendi kita akan cedera dan meradang. Selain itu, sepatu yang sempit juga menekan dan mulai melukai bagian ini sendiri. Dan bagian itu mulai meradang, lalu mulai membengkak. Kemudian muncul pertumbuhan tulang. Kita kembali lagi. Prosesnya harus dihentikan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Ganti sepatu, pilih ukuran yang tepat. Ada 2 pilihan yang bisa dilakukan. Pertama, perbesar ukuran sepatu. Jika Anda tetap ingin terus memakai sepatu seperti ini, disinilah puncaknya, puncak maksimalnya. Pada bagian tengah kaki, Anda perlu memilih sepatu dengan ukuran yang lebih besar agar ada lebih banyak ruang untuk jempol kaki Anda. Jadi di sini setidaknya harus ada setengah sentimeter ruang yang tersisa. Karena saat Anda melangkah, kaki kita akan menyerap beban dan sedikit memanjang, melakukan gerakan seperti ini.
Tapi idealnya, sebaiknya sepatu Anda memiliki bentuk seperti ini agar ada ruang untuk jempol kaki. Artinya, kaki Anda memiliki bentuk sesuai dengan kaki Anda sendiri. Ada berbagai bentuk kaki. Ini sangat penting bagi yang jempol kakinya besar. Mereka kurang beruntung jika harus memakai sepatu biasa, mereka tidak akan bisa. Mereka membutuhkan sepatu seperti ini namun dalam beberapa kasus, jempol kaki tidak terlalu besar. Jari tengah ini hampir sama panjangnya, bahkan kadang-kadang lebih panjang. Nah, sepatu seperti ini cocok untuk mereka. Mereka lebih beruntung, mereka lebih jarang mengalami deformasi atau artrosis pada sendi ini. Jadi teman-teman, prosesnya telah dihentikan karena kita langsung mengganti sepatu dan membuang yang lama. Sekarang kita perlu, sejauh mungkin tergantung pada tahap Anda, memulihkan kerja dan fungsi kaki Anda. Otot pertama yang harus dipulihkan adalah otot yang menggerakkan ibu jari kaki ke samping. Selama Anda menyiksa kaki Anda dengan sepatu yang tidak tepat, otot itu benar-benar mengalami atrofi. Dia berkata, "Saya tidak tahan lagi, saya sekarat," kata otot yang menggerakkan ibu jari kaki ke samping lalu mati suri. Sudah waktunya untuk membangunkannya. Ambil bola, tekan perlahan bagian sensitif, lalu sentuh dan lanjutkan. Sebaiknya Anda memiliki beberapa bola, satu besar dan satu kecil. Dan bagian ini, sendi itu sendiri yang sakit dan meradang, jangan disentuh. Seluruh bagian ini, mulai dari belakang sini, dari sini, lalu di samping sini, kita pijat. Ini kita lakukan dengan bola. Caranya, ambil bola dan injak seperti ini. Injak dan gerakan ke samping, ke satu sisi, lalu ke sisi lain, ke satu sisi, ke sisi lain. Di samping sini akan ada titik yang sangat sakit. Titik-titik itu selalu ada. Kalian harus memijat, tekan, dan tahan. Setelah 20 detik, rasa sakit akan berkurang. Jika tidak, kurangi tekanan. Dalam beberapa hari, rasa sakit akan hilang. Dalam beberapa kasus, mungkin diperlukan bahkan beberapa minggu untuk mengatasinya. Sampai ke tumit di sini, seperti ini. Bagian ini juga penting dan perlu dipijat juga. Bisa pakai bola besar atau kecil. Semua bagian ini termasuk jari kelingking yang juga dipijat, tapi yang terpenting adalah bagian ini untuk Anda. Lakukan hal yang sama dengan tangan di seluruh permukaan dalam, pegang dan pijat semua bagiannya. Seluruh otot yang menggerakkan ibu jari ke samping, jadi fungsi otot ini adalah untuk menggerakkan ibu jari ke samping seperti ini. Otot ini juga terdapat di tangan dan ibu jari kaki Anda, berperan dalam gerakan seperti ini. Dia kehilangan kemampuan itu. Dia kehilangan kemampuan untuk bergerak ke samping. Perhatikan kaki Anda. Karena sumber hidup Anda memakai sepatu, kaki Anda jadi seperti ini. Lihat. Ibu jari Anda seperti ini. Aduh. Hampir tidak bisa bergerak, sangat lemah. Jika Anda lahir di hutan dan menghabiskan hidup Anda memanjat pohon palem, makan pisang, maka jari kaki Anda akan seperti ini. Kalau Anda tidak pernah memakai sepatu, jari kaki Anda akan seperti ini. Jempol kaki yang luar biasa. Otot yang mengangkat tulang belikat Anda akan sangat berkembang. Otot berotot yang mengangkat tulang belikat? Maksudnya menggerakkan jempol kaki. Jika Anda tidak memakai sepatu, Anda bahkan tidak akan tahu. Ngomong-ngomong, di daerah selatan bumi kita yang luas, di sana di mana orang-orang sepanjang musim panas, mereka sepanjang tahun mereka tidak tahu penyakit ini karena tidak memakai sepatu. Tidak ada yang membatasi pergerakan jempol kaki mereka, jauh lebih sedikit. Semua ini umum terjadi jika mereka belum pernah melihat sepatu. Tapi begitu sepatu tersedia di toko, atau misalnya jika sepatu dijatuhkan dari helikopter ke suku mereka, maka semua masalah ini akan langsung mulai muncul pada mereka. Jadi teman-teman, ini tahap kedua. Kalian kira hanya sampai sini? Tidak, ini adalah waktu bersantai. Kalian semua suka bersantai, suka beristirahat, suka chill, tapi sekarang saatnya untuk bekerja keras. Jadi, ambil karet gelang. Bisa karet gelang apa saja, bahkan bisa pakai karet rambut, karet uang juga bisa.
Kalau punya uang, begini cara pasangnya. Lihat top, di ibu jari dan kaki satunya juga. Kalau ada, letakkan di samping, di samping. Begini, lihat dengan rapi. Editor di sini juga dipasang, tapi karetnya mungkin lebih kecil. Sekarang, apa yang kita lakukan? Kaitkan pada jempol kaki kita yang bengkok karena sepatu, lalu perlahan-lahan renggangkan kaki ke samping. Dan di sini, jarak antara jempol kaki dan jari berikutnya bertambah. Jari kedua di kaki, apa namanya? Jari telunjuk. Atau mungkin ada nama lain, entahlah. Siapa yang tahu nama-nama jari kaki selain pertama, kedua, ketiga? Nah, bagaimana nama-nama mereka satu persatu? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar. Jadi, apa yang kita lakukan? Sudah ditarik. Dengan karet gelang, kita akan melemaskan otot dan jaringan yang menggerakkan ibu jari, yaitu otot abduktor dan aduktor. Dan semua ini kita lemaskan supaya jari kita terbiasa kembali bergerak ke posisi ini. Lakukan cara ini selama 5 menit di waktu luang, lalu pertahankan tarikan tersebut. Di sini ada kaki kedua kita. Bayangkan ini dia. Sekarang Anda mulai menggerakkan kaki, pertama-tama dengan telapak kaki. Lakukan gerakan maju dan mundur. Jadi, karet ini juga menarik ke samping. Sekarang lakukan gerakan dengan telapak kaki dan Anda bisa menggantungkan kaki agar tumit bebas. Dan lakukan gerakan hanya dengan telapak kaki. Seperti ke bawah dan ke atas, ke bawah dan ke atas. Sambil menonton. Ya, kalau bukan acara saya, setidaknya tontonlah serial apa saja. Kalian lakukan begini, ke sini saja. Sambil menahan ketegangan di antara kedua ibu jari, lakukan 2-3 set 10 kali. Sudah dilakukan, lanjut berikutnya. Sekarang mulai gerakkan ibu jari itu sendiri sambil menjaga posisi kaki. Tekuk, luruskan. Tekuk, luruskan. Tekuk, luruskan. Agar ibu jari terbiasa bergerak di jalur yang benar, sambil tetap menjaga ketegangan ini, lakukan gerakannya. Sekarang hanya satu jari yang bergerak. Ke sana ke sini, naik turun. Gerakannya seperti itu. Begitu teman-teman. Ini adalah hal yang akan membantu menghilangkan tidak hanya rasa sakit di sendi itu sendiri, tetapi juga mengembalikannya ke posisi yang benar. Seberapa mungkin itu dilakukan sekarang? Bagaimana kondisi Anda? Mengembalikannya ke posisi yang benar? Jadi teman-teman, tahap selanjutnya adalah mulai melatih otot yang menggerakkan ibu jari kaki ke samping. Tadi kita mengaitkan karet di sini lalu menarik jari kaki. Dan sekarang coba bersamaan dengan tarikan ini, bantu jari kaki untuk bergerak ke samping seperti ini. Pada awalnya tentu saja ini akan terasa sulit karena otot Anda masih kurang berkembang. Saat bergerak, jari-jari kaki bisa terangkat ke atas atau justru ke bawah bersamaan dengan gerakan ke samping. Jadi gerakannya tidak sepenuhnya ke samping, terjadi bersamaan, dan otot fleksor atau ekstensor juga aktif. Awalnya itu normal, seiring otot makin kuat, gerakan ini jadi lebih mudah dilakukan. Jadi, Anda coba dulu melakukan gerakan jari ke samping bersamaan dengan karet, lalu setelah itu lakukan tanpa karet. Dan lihat sejauh mana Anda bisa melakukannya. Biarkan gerakan ini sangat kecil, bahkan hampir tidak terlihat. Tapi bahkan gerakan kecil seperti itu sudah bisa mengaktifkan otot ini. Begini caranya, lihat. Kita menggerakkan jari ke samping. Gerakan ini disebut abduksi, yaitu ibu jari bergerak menjauh dari jari lain. Sebaliknya, adduksi adalah ibu jari digerakkan kembali ke arah jari lainnya. Dan di sini juga sama, jari bisa bergerak ke sini dan kembali lagi ke sini. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengembalikan tonus otot yang menggerakkan ibu jari ke samping. Dan coba lakukan gerakan ke samping seperti ini, otot akan terasa tegang di sini. Tapi itu hanya di awal saja. Ya, maksudnya di bagian dalam kaki, tapi bisa juga di area lain. Pada beberapa orang, setelah latihan pertama atau saat latihan pertama, otot ini kadang-kadang sedikit kram. Tidak apa-apa, itu wajar pada awalnya.
Nanti bisa dipijat lagi dengan bola untuk mengatasinya. Jadi, pertama-tama Anda melakukan gerakan ini secara pasif dengan menariknya menggunakan karet. Lalu setelah itu, coba gerakan ibu jari ke samping. Seiring waktu, Anda bisa menggunakan karet kecil seperti ini, seperti karet gelang atau karet rambut. Pasang karetnya seperti ini di semua jari. Dan coba kerahkan tenaga, gerakan ibu jari dan kelingking ke arah yang berlawanan, ke arah yang berbeda. Seiring waktu, kamu juga bisa melakukannya, yaitu 2 gerakan kelingking dan ibu jari. Jika kamu berlatih dengan baik, jari-jari tersebut bisa kembali melakukan gerakan-gerakan ini dengan baik. Karena kita sering memakai sepatu, biasanya semua ini jadi atrofi, tidak berfungsi dengan baik. Abduksi ibu jari juga kurang baik, begitu juga dengan abduksi kelingking. Jadi, dan setelah itu juga bagus. Latihan aduksi ibu jari kaki dilakukan dengan karet. Sebaiknya langsung lakukan pada keduanya. Jadi Anda merentangkan jari-jari Anda ke samping dengan karet, lalu mencoba mengembalikannya ke tengah, ke sini. Karet menarik ke arah sini dan Anda melawannya kembali. 1 kembalikan, 1 kembalikan, 1 kembalikan. Di sini, secara bersamaan, Anda akan melatih otot yang mengaduksi ibu jari kaki Anda, melatihnya dan meregangkannya. Karena otot itu juga bisa mengalami atrofi. Karena ibu jari kaki terus-menerus berada dalam posisi mendekat. Otot ini menjadi pendek dan lemah, sedangkan otot abduktor ibu jari kaki melemah dan meregang. Jadi, keduanya lemah, tetapi yang satu terus-menerus dalam keadaan memendek, sedangkan yang satunya lagi terus-menerus dalam keadaan memanjang. Itu saja, dan bagian ini juga sangat baik dipijat dengan bola setelah melakukan manipulasi seperti ini. Jadi teman-teman, dengan posisi ibu jari kaki yang berubah, sudut gerakan lutut juga menjadi tidak benar pada saat Anda melangkah ke anak tangga misalnya. Baik saat turun, naik, atau sekedar berjalan. Pada orang seperti ini, gerakan lututnya terbentuk seperti ini. Lututnya keluar dari batas kaki, bergeser ke dalam seperti ini, dan dengan demikian beban juga bergeser ke bagian dalam kaki ini, ke sendi ibu jari kaki. Untuk memulihkan mobilitas pergelangan kaki, karena pergelangan kaki sudah terbiasa bergerak pada sudut yang salah, bahkan telapak kaki sedikit berputar ke dalam terhadap lutut. Lutut pun terbiasa bekerja pada sudut tersebut terhadap pergelangan kaki. Agar kita bisa mengembalikan mobilitas ini lagi, diperlukan langkah-langkah berikut. Ambil karet elastis, pasang di ketinggian lutut, kira-kira seperti ini. Karet apa saja bisa digunakan. Berdirilah, dan pada saat ini kamu bisa berpegangan pada sesuatu dengan tangan. Karetnya menariknya. Jadi jika saya pakai kaki kanan, harus pasang di kiri. Nah, lalu saya mulai melakukan gerakan. Pertama dengan lutut, hanya ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Pada saat ini, karena karet memberikan tahanan tertentu, bisa dipasang sedikit di atas lutut atau sedikit di bawah lutut, itu tidak terlalu penting. Karetnya memberikan tahanan tertentu. Dan saya harus menegangkan otot, tapi bukan karena saya sengaja mencoba menegangkannya, melainkan otot-otot itu menegang secara otomatis. Itulah yang dibutuhkan. Beban kini bergeser ke bagian telapak kaki yang tepat dan lutut saya yang biasanya bergerak ke dalam, sekarang mulai keluar. Hal yang sama bisa diterapkan jika saya sudah terbiasa secara salah menggeser lutut ke arah sini saat melangkah. Jadi kalau saya berjalan dan telapak kaki saya menghadap ke dalam, saya meluruskan dengan bantuan karet dan juga mengoreksi dengan karet ini. Inilah gerakan yang tepat. Hal yang sama bisa dilakukan di atas anak tangga, agar lutut saya terbiasa bergerak dengan benar terhadap telapak kaki saat melangkah. Dan latihan berikutnya, sekarang saya letakkan kaki ini ke belakang dan menirukan gerakan melangkah. Saya bertumpu pada ujung kaki.
Lanjutannya, saya hanya memindahkan berat badan ke bagian depan telapak kaki. Saya bertumpu pada ujung kaki. Berdiri 1 atau 2 detik, lalu kembali. Sekali lagi, saya bertumpu pada ujung kaki, karet menarik saya, lalu kembali. Sekali lagi, dan kembali. Dan dengan cara seperti ini juga melatih sudut gerakan kaki yang benar. Jadi teman-teman, saya ucapkan selamat telah mendapatkan latihan baru yang berkualitas tinggi dan sangat efektif untuk memulihkan bentuk kaki yang benar dan menghilangkan deformasi pada jempol kaki. Yang terpenting adalah melakukannya. Sampai jumpa di acara berikutnya, teman-teman sekalian.